Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kiranya pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dan memberikan hikmat pada Pastor Fauzan, supaya cakap mengajar kami Tuhan, dan semua kami yang mendengar dan menyaksikan dan pagi ini diberikan pencerahan dan iman kami bertumbuh Tuhan. Berkati, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Santi. Silakan Bu Sarma. Shalom Pak Mulia. Shalom Bu. Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 141 dan 142. Firman Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Demikian. Ya, silakan Pak Penatu. Oke. Saya lanjutkan pembacaan firman dari Mazmur 143. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu.
Aku menadahkan tanganmu kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Nah, jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah aku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hiduplah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba. Ya, silakan Bu Cinta. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab, jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dengan demikian, saya ulangi lagi. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukum atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka sendiri akan binasa seperti binatang, akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina
dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kegebabalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab itu jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih para lektor. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini bagus sekali tentang wahyu dalam gua. Ya, kita melanjutkan lagi pembacaan kita di Mazmur, sudah sampai Mazmur 143 tadi harusnya ya. Nah, terus nanti Anda baca juga 1 Raja-Raja 19 ya, tentang Elia yang di dalam gua ya, 1 Raja-Raja 19. Nah, saudara, sangat luar biasa sekali ya. Wahyu yang di dalam gua itu ternyata mengerikan ya, saudara ya. Karena tadi dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 4 bahwa ada malaikat-malaikat yang melanggar batas-batas kekuasaan mereka, itu ditawan di dalam gua, saudara. Itulah sebabnya Tuhan, ketika Tuhan mau bicara sama Elia, disuruh keluar dulu, kamu keluar dulu. Ya, menarik ya. Saudara ngamatin itu enggak? Waktu Tuhan mau bicara dengan Elia, disuruh keluar dari gua. Jadi ceritanya Elia ini baru jadi pahlawan, dia baru sembelih 400 nabi Baal. Sekarang nggak boleh sembelih ya, sejak zaman perjanjian baru udah nggak boleh sembelih orang, saudara. Zaman itu adalah sebuah, kalau orang cerita itu ya, cerita penyembahan berhala itu adalah seperti pemberontakan, seperti Anda sekarang kalau di Indonesia mau menegakkan khilafah atau menegakkan komunis itu, saudara. Itu mengerikan sekali ya. Makanya di zaman itu, ya, di zaman di mana orang-orang belum diajari hukum tentang cinta kasih, yang seperti kita kenal hari ini, ya, walaupun sudah ada hukumnya, ya, tentang cinta itu disembelih, saudara, nabi-nabi Baal ini. Wah, hebat sekali, baru bikin mujizat api turun dari langit, saudara, si Elia ini. Kemudian semua nabi-nabi Baal ini dibunuh semua, dia lari, dikejar sama Ratu Isabel, dia lari. Dan dia sembunyi di dalam gua, saudara. Tempat persembunyian, kalau kita bersembunyi di dalam gua, di mana kita lari dari masalah, saudara, disitulah kita akan bertemu dengan setan-setan, saudara. Anda orang-orang yang suka bersembunyi dari masalahmu, ya, di dalam psikologi ada beberapa tipe orang kalau menghadapi masalah ya. Ada masalah, ya. Yang pertama itu biasanya sembunyi, saudara. Nggak ada masalah, dia tutup ya. Masuk dalam selimut itu, kalau Anda lihat kalau ada anak itu ada malam-malam gede harus langsung sembunyi dalam selimut, dia takut, saudara. Ya, itu pertama itu orang itu menghadapi ketika dia punya masalah, cara mengatasi masalah itu dengan sembunyi. Ya. Kedua, cara menghadapi masalah dengan apa?
sama-sama bersembunyi, tapi apa dengan menyalahkan orang lain, saudara? Yang pertama dia sembunyi, ya supaya masalah itu jangan mendatangi dia. Yang kedua dengan menyalahkan orang lain. Oh bukan saya Pak, itu Pak, gitu ya. Menuduh orang lain, memfitnah orang lain, menyalahkan orang lain dan segala macam. Itu sebenarnya Anda juga bersembunyi. Anda sedang bersembunyi itu di dalam gua itu, ya. Nah, yang ketiga, saudara, dengan apa, saudara? Pura-pura berani, wah, santap, saudara, disantap langsung selesai itu. Sok berani itu ya, saya nggak takut, aku rapopo ya, padahal udah hancur-hancuran hatinya, saudara. Udah remuk redam itu seluruh hidupnya dia. Ngomong aku rapopo. Ya itu juga cara menghadapi masalah ya, dengan bilang aku rapopo sambil bilang aku rapopo, ambil nangis remuk redam itu, saudara. Ya. Nah, itu cara menghadapi masalah, banyak orang begitu ya. Yang keempat dengan apa? Dengan menyibukkan diri. Menyibukkan diri, ya, pokoknya sibuk dia, melupakan masalahnya. Itu juga cara menyembunyikan diri dari masalah. Ya, di dalam psikologis itu juga dia sembunyi, saudara. Keempat cara ini itu sangat umum untuk bersembunyi, lari, atau apa dari masalah. Makanya Anda lihat, ya, istri-istri lihat suamimu tiba-tiba sibuk banget, jangan langsung dituduh selingkuh, saudara. Bisa jadi dia lagi ada masalah. Lu caranya dia dengan apa? Dengan menyibukkan diri sesibuk-sibuknya. Padahal lagi deg-degan, lagi dibidik sama KPK, atau lagi ruwet. Anda jangan langsung selingkuh ya, kasihan, saudara. Didengarkan, diajak ngomong, biar dia cerita. Sampai dia selingkuh pun kalau Anda cerita, Anda dengarkan dia nggak jadi selingkuh, dia balik, saudara. Istri suaminya tiba-tiba jangan langsung dimaki-maki, dimarah-marahin, dilempar pakai kopi pakai sendal, kasihan, jangan, saudara. Bisa jadi dia sedang sembunyi dari masalahnya dia. Tanya, ada apa kamu? Nah, sampai dibelai namanya kalau malam, kamu ada apa toh? Nah, itu ya. Coba buka, Anda dekat, terus apa yang masakan yang dia suka, ya, atau apa sesuatu yang dia suka apa supaya dia nyaman, rileks. Anda pikirkan banyak hal ya. Istri-istri harus buka. Suami-suami juga begitu. Kalau istrimu tiba-tiba dia uring-uringan, suka ngomel-ngomelin semua, ya, dilihat kenapa nih? Ada masalah apa nih dia nih? Ada kepikiran apa? Jangan-jangan dia sedang bersembunyi dari masalahnya. Ya, ada yang tiba-tiba dia ketakutan, dia kami pernah ngalami ya, salah satu sanak family kami ada yang ketika masalah datang, ketika kita cerita masalah dia takut, nggak mau cerita, nggak mau dengar. Jangan ya, saudara ya, jangan hadapin, saudara. Ketika Anda tidak bisa menghadapi masalah, Anda akan ngulangin terus loh. Dan itu kan terjadi, dan makin tua itu bukan makin benar, makin deg-degan loh, saudara. Hadapin, oh tapi saya tidak seperti, oh enggak. Semua orang tidak berani, saudara. Anda minta keberanian dari Tuhan Yesus untuk menghadapi setiap masalah itu setiap hari. Itulah sebabnya Anda harus baca firman Tuhan. Karena wahyu itu tidak akan diturunkan di dalam gua yang gelap gulita itu, tempat Anda bersembunyi itu. Wahyu tidak diturunkan ketika Anda sibuk sekali menyibukkan diri lari dari masalah. Wahyu tidak datang karena Anda mengkambing hitamkan orang lain. Wahyu itu tidak datang ketika Anda berusaha lari, Anda berusaha bahkan Anda menghadapi dengan pura-pura sok berani. Enggak, saudara. Jangan konyol juga. Artinya bagaimana dong kita menghadapi masalah? Anda duduk, ya, berdoa, tenang. Oh, ini yang kelima, saudara. Ada orang menghadapi masalah, ya, terus dia langsung ke gereja tiap hari. Wah, cari Tuhan. Enggak, saudara. Kamu cari pembenaran. Ya, belum tentu orang terus pada masa terus dia langsung tiba-tiba rajin ke gereja. Berarti dia cari, enggak, dia lagi cari teman, lagi cari pembenaran, saudara. Ketika kamu menghadapi masalah, hadapi porsi masalah itu, saudara. Anda duduk, tenang. Pertama, bilang, Tuhan tolong saya. Karena kita percaya bahwa ada yang bisa menolong, yang melepaskan kita dari semua masalah itu, ya. Dan mulai Anda harus metanoia, mengalami metanoia dalam masalah itu, saudara. Karena setiap pencobaan, setiap masalah itu datang adalah untuk membersihkan hidupmu dari yang najis-najis itu, saudara. Nah, selalu tanya, responku harus bagaimana, Tuhan? Tenang saja, saudara. Bisa nggak usah ruwet. Semua ada porsinya. Dan semua akan mendatangkan kebaikan. Justru ketika Anda kalap, ngelabrak masalah itu, karena Anda sudah panik,
nggak akan benar juga. Jadi dilawan dengan gagah berani juga salah, Anda sembunyi juga salah. Duduk, diam, tenang, berdoa. Ya, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, hidup seperti biasa. Jalani hidupmu seperti biasa. Perbanyak baca firman Tuhan, bukan perbanyak pergi ke gereja, salah. Ya, bukan malah memperbanyak pergi ke gereja. Masalahmu nggak akan selesai ketika Anda pergi ke gereja malah tambah banyak, iya. Lah iya, karena lagi buka toko ditinggal terus tambah dimaling sama anak buahmu, saudara. Ya kan? Anda lagi banyak masalah malah ke gereja terus, ya malah suamimu atau istrimu tambah selingkuh nanti. Ditinggal terus anak-anakmu jadi rusak, brutal. Ditinggal terus, Anda lari. Duduk diam di rumahmu, di kamarmu. Kalau perlu ambil waktu puasa. Ya, dan Tuhan akan bilang, kamu keluar. Dikasih lihat. Ya, bukannya ada seorang pemuda di zaman dahulu 1400 tahun yang lalu. Dia lagi banyak masalah, malah lari ke gua sembunyi bertapa, saudara. Nggak akan dapat. Jangan malah bersembunyi di gua. Cukup, saudara ya. Nanti dicekek kamu di dalam gua, saudara. Di gua itulah tempatnya setan-setan itu berada. Daud, kenapa Daud ada di dalam gua waktu itu? Karena memang mau dibunuh, maka dia harus bersembunyi di dalam gua. Tetapi apakah dia sembunyi di dalam gua? Enggak, saudara. Dia tetap keluar, dia melihat badannya di gua, tetapi wawasannya luar. Kenapa dia harus di gua? Karena dia harus bersembunyi, supaya jangan sampai perang, supaya sampai jangan bentrok. Tetapi wahyu itu tidak di dalam gua, dia berdoa di dalam gua. Wahyu itu datang, ya di mana dia menghadapi masalah itu. Dia tahu Saul mertuanya ada di depan gua itu. Dia samperin, saudara. Diambil tombaknya, ya, dipotong ujung jubahnya. Saul, ini loh aku bisa bunuh kamu. Dihadapin masalah itu, saudara. Dihadapin, ya. Maka bagaimana menghadapi? Anda berdoa supaya responmu itu benar, bukan menghadapi dengan kalap langsung dilabrak begitu. Ya, saya nggak sabar, daripada saya nunggu masalah datang, saya labrak aja masalah. Saudara, kalau saya itu modelnya begitu, kalau ada masalah tak labrak, ya mati, saudara, mati konyol. Harus pakai hikmat. Tanya Tuhan, responnya harus bagaimana Tuhan kalau ada masalah seperti ini. Kalau ada begini, hari itu mungkin saya lupa, ya kan? Mungkin lain kali kita gagal, lain kali ini, lain kali itu. Sabar, saudara. Tuhan akan ajari Anda. Yang penting Anda nanya, Tuhan, apa responku harus bagaimana? Responku harus apa, Tuhan? Dalam masalah ini, tanya, saudara. Ngomong. Duduk, Tuhan. Ada fitnah nih, Tuhan. Apa responnya gimana nih, Tuhan? Tuhan, saya dicurigai. Tuhan, saya ada bikin salah. Responku harus apa nih sekarang? Jangan panik, saudara. Jangan panik. Tetapi respon-respon yang benar itu akan menyelamatkanmu dari bermasalah. Sekalipun kamu hari itu nggak selamat, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kamu kalau responmu benar. Respon-respon itu, saudara. Ya. Nah, banyak orang ada masalah, kemudian dia dengan cara bagaimana shopping terus, saudara, berfoya-foya. Jadi Anda jangan berpikir orang yang suka shopping berfoya-foya itu karena dia mau menghambur-hambur, enggak. Karena dia lagi banyak masalah juga bisa, saudara. Ada orang itu begitu kena masalah makan terus. Ada orang kena masalah, wah langsung belanja terus, saudara. Ada orang kena masalah, wah jajan terus di Alexis. Ada orang kena masalah, ruwet, saudara. Nggak bisa tidur, ini segala macam. Saya salah satu yang nggak bisa tidur, ya. Masuk saya salah satunya dulu. Sekarang saya mau tidur, mah tidur aja, saudara. Kapan aja saya tidur, mau tidur tinggal ngak. Ya, kayak saya duduk begini saja bisa tiba-tiba tidur. Duduk aja, mau tidur, mah tidur aja, ya. Kenapa? Karena hati ini tenang. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Responnya bagus. Itu dilatih. Bagaimana saya bisa mencapai itu? Itu dilatih, kita harus coba. Anda kan belum pernah nyoba, di belakang masalah itu ada apa. Nah, makanya kalau ada masalah itu, jangan panik. Sekalipun kematian menghadang, sekalipun harus masuk penjara, sekalipun harus dipermalukan, tenang aja, saudara. Hanya Tuhan, ada masalah, responku harus bagaimana. Tolong aku Tuhan buat melewatinya, supaya saya bisa menghadapi dengan respon yang benar. Jangan ditengking-tengking masalah.
Makanya dimarahi sama Tuhan itu murid-murid Yesus ya, itu badai pencobaan dihardik-hardik. Ya, jangan dimarahin. Kamu mana iman kamu? Bilangnya. Di mana iman kamu? Karena badai pencobaan itu akan membuat yang tidak baik dalam hidup itu akan muncul. Dan kamu harus membereskannya. Anda jadi mengenal, oh iya ternyata saya masih pemarah. Oh iya ternyata emosi saya nggak stabil. Oh iya ternyata saya masih dengki. Oh iya ternyata saya begini begitu. Nah itu Anda harus bereskan hidupmu. Nah saudara, kemudian di dalam masalah itu ya tetap Anda harus hidup di dalam kekudusan. Jaga hidupmu di dalam kekudusan. Jangan malah cemar. Oh ini saya ada masalah nih, ya sekali-kali nggak apa-apa saya pergi ke pelacuran. Saya sekali-kali saya jajan sama brondong, anak muda ganteng. Oh ya jangan saudara. Justru di dalam masalah itu, ya Anda harus prihatin. Makin besar masalahmu, Anda harus makin prihatin. Kalau perlu puasa, tetap dihadapin. Preman pun Anda temuin, debt collector pun Anda temuin. Apalagi mertuamu pun temuin. Jangan lari. Kalau memang harus temuin, jangan ditunda. Juga nggak usah sok-sokan berani dilabrak, balik lagi, jangan. Respon itu loh. Ya, tapi saya nggak tahu, Pak, saya bukan orang yang biasa main intrik, biasa main politik, biasa berdiplomasi, nggak usah. Anda cuma perlu puasa, bilang sama Tuhan, tolong aku Tuhan, udah datengin aja. Firman Tuhan bilang apa? Nanti Roh Kudus yang akan memberi jawab di dalam mulutmu harus bagaimana. Ya, makanya berdoa sama Tuhan, minta. Ya, nah di dalam mintamu, kalau Anda merasa ini masalah terlalu berat buatmu, puasa. Ya, nah mungkin sekarang Anda kalau lagi coba, Anda nggak percaya ya dicoba dulu, sambil takut-takut dicoba dulu. Nah, dicoba nanti ternyata bagus kan? Pasti bagus, nggak mungkin nggak bagus, saudara. Percaya saya, dicoba dulu. Tapi yang kedua, mungkin Anda nanti bisa meleset nanti. Kenapa? Karena Anda punya pemikirannya, rohnya nggak murni. Coba lagi yang ketiga, saudara. Keempat, kelima. Nanti lama-lama Anda akan ngerti bahwa masalah itu punya pola. Dan ada selalu cara menyelesaikannya, saudara. Sehingga Anda tidak akan terjebak di dalam pengajaran-pengajaran palsu. Karena masalah-masalah dalam hidupmu yang diresponi dengan benar. Mengapa responnya bisa benar? Karena ada metanoia. Mengapa ada metanoia? Karena ada rema. Mengapa ada rema? Karena ada logos, disertai cinta yang sejati di dalam hidupmu. Nanti itu akan mengajar hidupmu sehingga kamu tidak akan terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran dari guru-guru palsu. Bagaimana saya bisa mengajar Anda seperti hari ini? Saya punya masalah yang edan, saudara, masalah saya, saudara. Dari saya lari, dari saya gubrak, dari saya sembunyi, sampai akhirnya saya hadapin satu-satu, hadapin dengan konyol, sampai akhirnya saya menghadapinya dengan respon yang benar, yang dari Roh Kudus, yang dari Tuhan Yesus. Respon yang dari kerajaan sorga. Akhirnya dalam setiap masalah itu saya melihat baik. Masalah lagi, baik. Masalah itu baik. Selalu baik masalah. Di dalam banyak sekali obstacle, rintangan-rintangan, saudara. Di dalam segala rintangan-rintangan, kelihatannya kamu maju susah amat. Tenang aja, saudara. Baik, yang penting responmu benar. Wah, sudah ngotot, wah 10% lagi gol, tiba-tiba digubrak orang, digujlak, Anda gagal semua rencananya, strateginya. Tenang, semua baik. Nggak usah takut, walaupun sudah di ujung tanduk, jangan takut. Semua baik, Tuhan kasih perlindungan kepada Anda. Tuhan jaga, Tuhan bimbing. Hal itu terjadi karena Anda tidak mendengar. Ya kan? Nggak usah salahkan siapa-siapa. Tenang saja, itu baik. Rugi dong, uangnya sudah sekian ratus juta sudah dikeluarkan. Tidak. Ada yang lebih mahal daripada uang yang Anda harus keluarkan. Ya, ada yang lebih mahal dari sekedar uang, kita tidak ngerti. Ya, mungkin jiwamu, mungkin anakmu, mungkin hidup keluargamu yang kita tidak ngerti, saudara. Maka terus jangan takut. Ya, di dalam responnya itu kudu benar. Ulangi ya, dalam setiap masalah hadapi, saudara.
bukan dengan konyol, juga bukan dengan takut. Hadapi saja, lewati. Ya, semakin besar masalah, maka kamu harus puasa. Ya, minta responnya harus bagaimana Tuhan dengan masalah ini supaya respon saya jangan salah. Responnya dulu ya, respon karakter, respon. Ya, baru minta hikmat. Bagaimana cara saya mengatasi masalah ini? Dari mana bisa itu semua kita dapat? Dari metanoia. Dari mana cara berpikirmu harus benar. Masalah itu kan berulang lagi, datang lagi, ya. Karena kamu terlalu keras, karena kamu belum mengalami metanoia. Ya, dialami metanoia. Nah, setelah dari mana metanoia datang? Dari rema. Mengapa bisa punya rema? Karena ada logos disertai dengan cinta. Maka dari itu tetap berdiakonia. Ya, kalau Anda nggak sempat diakonia sendiri, kirim uangmu ke Damaris. Clear, transparan uangnya semua. Dan itu semua bukan buat saya. Nggak ada serupiah pun uang Damaris buat saya. Clear, saudara. Kalau Anda bisa diakonia sendiri, lakukan sendiri. Ya, memberi hatimu bergetar, saudara. Dan itu akan mengubah segala perspektifmu. Nah, tetapi ingat, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya apa? Nggak usah sok-sokan kalau ada ngasih itu nggak usah belagu, saudara. Nggak usah terus habis ngasih terus ngatur-ngatur orang. Ngatur-ngatur yang Anda kasih itu namanya Anda nggak tulus. Nah, nggak akan timbul. Banyak orang ngasihnya itu karena pencitraan, ya. Corporate CSR, project CSR, saudara. Percuma, saudara. Gitu ya. Maka dari itu tiap hari, tiap saat, ya, selalu minta ya Tuhan supaya logos yang Anda baca itu jadi rema. Gitu ya, ngadepi masalah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia.